Seorang pengacara senior di laman media sosial mengabarkan pertemuannya dengan seorang guru besar hukum dari universitas terkemuka asal negeri Paman Sam baru-baru ini. Jauh-jauh terbang dari Amerika Serikat, sang profesor rupanya ingin mengetahui perkembangan terkini penanganan korupsi di Indonesia. Dengan senang hati, sang advokat pun menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Pembicaraan kedua tokoh tak lepas dari proses pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebagaimana diketahui, perangkat hukum anyar ini melucuti sejumlah senjata andalan lembaga anti rasuah, mulai dari degradasi kedudukan KPK yang ditempatkan di bawah ranah eksekutif, reaktivasi surat perintah penghentian penyidikan, hingga kewenangan penyadapan. Sudah begitu, eksekutif dan legislatif agaknya memang sengaja mengangkat ketua KPK yang syarat akan perkara, yaitu Firly Bahuri. Tujuannya apalagi kalau bukan meruntuhkan wibawa lembaga yang bermarkas di Kuningan itu. Sebagaimana diketahui, saat ini Firly berstatus sebagai tersangka dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang baru saja divonis 10 tahun penjara lantaran terbukti melakukan korupsi sebesar 44 miliar rupiah. Vonis bagi koruptor pun terlalu empuk. Tidak ada efek jera. Ambil contoh hukuman bagi mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kasasi yang cuma dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda 250 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Politikus Partai Demokrat itu dinyatakan bersalah, terbukti mengamankan opini wajar tanpa pengecualian dengan cara menghilangkan temuan indikasi korupsi pada proyek pengadaan BTS oleh Kementerian Kominfo. Sanksi ringan diberikan, kata majelis hakim, karena terdakwa mengembalikan uang sebesar 40 miliar. Hukuman enteng bagi Ahsanul Kasasi diawali oleh tuntutan jaksa yang hanya menjatuhkan angka 5 tahun, meski Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menyediakan sanksi maksimal 20 tahun. Proses pelemahan terhadap KPK juga mengemuka di kasus yang menghadirkan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai terdakwa penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU sebesar 62,8 miliar. Ghazalba menerima hadiah putusan bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa jaksa KPK tidak berwenang menuntut tanpa delegasi kewenangan dari Jaksa Agung. Ini sebuah putusan yang sungguh janggal, sebab tidak ada ketentuannya jaksa KPK wajib mendapat rekomendasi terlebih dulu dari Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya. Putusan bebas selanjutnya dihadiahkan bagi terdakwa Sutikno Sudarjo pada kasus pengadaan pesawat Sub-100 seater CRJ-1000 dan turbopropeller ATR 72600 untuk PT Garuda Indonesia Tbk. Jaksa sebelumnya menuntut Sutikno dengan pidana penjara 6 tahun. Dia juga dituntut membayar denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 1,67 juta US dollar dan 4.344.000 euro subsidiar 3 tahun kurungan. Ada juga bonus bagi Rafael Alun, terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, mantan Ditjen Pajak yang dihukum penjara 14 tahun. Dia bisa mengambil napas lega setelah Mahkamah Agung memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan uang sebesar 219.862.000 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Erni Mega Torondek, istrinya. Demikian halnya satu bidang tanah berikut bangunan rumah di Jalan Simpruk Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seluas 766 meter persegi juga atas nama Erni.
Putusan itu jelas hanya membuat Mahkamah Agung selaku benteng peradilan terakhir tak punya wibawa. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung sempat ditakuti para koruptor, yakni ketika para koruptor ditangani Hakim Agung Artidjo Alkostar. Terdakwa yang berani mengajukan kasasi pasti kapok. Ia niscaya menambah berat hukuman sang koruptor. Tapi sejak dia pensiun, satu persatu koruptor berani mengajukan kasasi dan akhirnya mendapat korting hukuman besar-besaran. Mengacu pada serangkaian kasus tersebut, rasanya sudah pantas kalau indeks persepsi korupsi di Indonesia terus melorot. Tahun 2023, IPK Indonesia sebesar 34, sama dengan tahun sebelumnya. Sebelum KPK dipimpin oleh Firly, tepatnya pada periode 1995 hingga 2022, pencapaian IPK tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2019 dengan skor 40. Adapun IPK rata-rata global saat itu adalah 43. Artinya pada masa jaya KPK, Indonesia masih bergabung dalam 2/3 negara yang memiliki IPK di bawah rata-rata global. Semakin tinggi skor IPK suatu negara atau bersih dari korupsi, akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Negara-negara itu antara lain Denmark dengan nilai 90, Finlandia 87, Selandia Baru 85, Norwegia 84, Singapura 83, Swedia dan Swiss masing-masing 82. Dari 10 negara di Asia Tenggara, indeks IPK Indonesia berada pada peringkat 6. Tertinggi dicapai oleh Singapura dengan skor 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23. IPK tentu berkaitan erat dengan kepastian hukum. Sebelum mempertimbangkan untuk mengembangkan usaha di sebuah negara, sudah barang tentu investor menelisik kepastian hukum negara tersebut. Mengacu ke IPK, bukan tidak mungkin para investor global berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia. Salah satu contohnya adalah sikap pengusaha kondang Elon Musk. Meski sudah habis-habisan dirayu oleh Menko Marves Luhut Panjaitan untuk membuka pabrik mobil listrik Tesla dan baterainya di Indonesia, Taipan asal Amerika Serikat itu tak kunjung menggoreskan tanda tangan. Dan betul saja, belakangan Musk mau juga berbisnis di Indonesia melalui Starlink yang berjualan internet satelit. Tapi nilai investasi yang dikucurkan sangat kecil, yaitu 30 miliar rupiah. Bandingkan dengan yang ditanamkan Musk di Malaysia, negeri jiran ketiban durian runtuh berupa kepercayaan Musk untuk membangun kantor pusat dan layanan super canggih di Selangor, impor kendaraan model terbaru, jaringan supercharger di seluruh lokasi strategis, hingga pengembangan pusat pengalaman di kawasan metropolitan utama. Upaya keras pemerintah mengundang investor ke ibu kota Nusantara sejauh ini pun belum membuahkan hasil. Iming-iming hak guna usaha selama 190 tahun tak cukup kuat menggoyahkan iman investor agar mau segera membuka keran duitnya. Alhasil, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober wajib memberi perhatian khusus pada masalah kepastian hukum. Jangan salah, sang pengacara senior yang tadi diceritakan berdiskusi dengan seorang profesor ilmu hukum dari negeri adikuasa Amerika Serikat, melayani banyak klien korporat multinasional. Pandangan dan pendapat dia pasti menjadi acuan sang guru besar dalam memberi nasihat bagi pengusaha-pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia.